suatu pemandangan yang tidak biasa karena biasanya ceweknya di sini, cowoknya di sini. Kayaknya ketuker deh. Kenalin nih ada host baru kita namanya Afif. Halo, Afif udah pada kenal Mbak semua Mbak. Oh, udah kenal Kalau ya. orang yang ngerti bola pasti udah kenal Afif. Cay. Ada Gia di sini, ada Afif di sebelah. Kalau ada Gia di sini artinya ada host yang telat. Itu aja. Itu paling bener. gampang ada host yang Bener. telat. Bener. Jadi sebetulnya lo udah nyiapin script opening. Udah nyiapin skrip opening. Buat siapa sebelahnya? Buat Dias. Nah tuh, ada Dias Danar yang telat ternyata. Iya. Jadi gimana kan- sih dia sudah nggak cinta lo sama DPI apa gimana sih? mulai. Bisa telat-telat. Oh, belum. Framing. Enggak. Mulai menggeser dia. Iya, geser Dias. By the way, lu tuh, tuh mau minta puskes ancur tuh Mau katanya. meet nggak? Oh, podcast gue lebih banyak, bayarannya lebih mahal. Tuh, ada. Oh iya, benar. Dari beberapa ini, Feb, itu kan minggu ini banyak banget nih pertandingan. Ada macam-macam kan pertandingannya. Ada El Clasico, Iya. Barcelona lawan Madrid. Jadi lo fans Barca ya? Dengar. Masih. Masih. Mau Barcelona pelatihnya Madrid menurut lo? Yang menang? Ah. Madrid lah. Ih, Madrid dong. Ini salah satu Get contoh realistis. kemarahan. Terus Iya. ada apa lagi? Liverpool lawan MU. Liverpool MU. Menurut itu, lo? Ya tinggal kita tebak aja skornya berapa untuk Liverpool. Ada. Nah, itu nggak bisa. Gimana pun juga di sini kalau Dias nanti sampai datang Oke, dan udah oke. lewat dari telat ya, Ah. berarti dia nanti dia pasti Liverpool. Iya, Mau berarti nggak mau gua suka nggak suka lo MU. Gua harus Harus bela MU. Waduh, Iya, agak harus. berat juga Iya. pekerjaan pertama sebagai host ya. Tapi Iya, nggak apa-apa, iya. emang lagi bagus MU. Oh iya, Pemain-pemainnya diisi pemain yang dalam-dalam banget kan. Ya kipernya, backnya back termahal, depannya Ronaldo, pelatihnya pelatih terbaik di dunia. Tuh. Kan? Jadi gampang gua nge-backup MU-nya ya, Mbak. Gampang. nyebutin. Iya, pelatih terbaik dunia. Lu udah siap? Kenapa? Siap dibom di Twitter. Yang pasti Afif sama gue juga selalu siap buat pakai produknya GeForce ya Afif ya. Betul dia, itu Fast Moving dia. Automotive Parts asli punya Indonesia yang pabriknya juga ada di Indonesia. Punya siapa Afif? Punya Pak Awi. Nih kalian bisa lihat Instagramnya di sini GeForce ya. Nah kita hari ini mau ngomongin semuanya yang banyak penting-penting. Sama satu lagi ada soal tim kesukaannya Afif, Barcelona yang ijon kalau sistemnya. Apa tuh maksudnya? Ijon itu kayak orang masih kecil-kecil udah dikasih ini duit banyak. Oh benar. Nah Ya, kemarin masih Ansu hijau. Fati ya. Iya, Ansu Fati yang di depan gawang harusnya bisa dioper ke Busquets, bisa digolin, tapi malah dijagling. Lu nggak ngerti lagi tuh, gimana sih briefingnya si Ronald Koeman di ruang ganti. Itu mungkin dia pengen Show off. show off. Lagi dapat panggung, lagi dapat spotlight, show off dia. Tuh, dan Ansu Fati sebelumnya juga Pedri ya. Gila itu kenapa ya? Gue bingung deh, Viv. Kenapa sih sampai semahal itu? Enggak, itu kayaknya emang buat menjaga biar nggak diambil orang kali. Emang siapa yang mau ngambil? Emang nggak ada yang mau, Pedri? Ya, sosokan Barcelona kalau gitu. Nah tuh, sosokan. Nah sekarang kalian mau bahas apa? Tenang aja, bukan gue nanti ada Dias di sini. Silakan Dias juga dicela. Silakan Dias dimarahin ya, jangan Dias, lupa boleh. ya. Sebenarnya- Sekalian komen-komen ke co-hostnya kita hari ini juga ada Papi Ropen sama Bang Harpa yang sedang menangis. Kenapa lagi dia sih? Enggak nangis sih. Gue nggak tahu mungkin dia senang. Oh, Kan dia AS Roma. oh dia sama Coach Justin itu. Iya, tapi nggak Oh, ngaruh iya, sih. iya, Cuma nggak AS Romanya kan ada angka-angka 6 tuh yang Benar, bikin benar. gila 6 gila sih, kasihan banget ya Mourinho Mourinho ya. juga kan Lu suka sama Mourinho? Enggak lah. Oh, iya. Sukanya adalah kalau musuhnya Mourinho itu kan dipaksa buat ngembongkar pertahanan dia. Jadi disitulah seni sepak bola menurut gua. Kalau Coach Justin nggak suka Mourinho, tapi gue suka gara-gara dia pertandingan ada seninya. Seni apa Seni orang dia membongkar markir? pertahanan. Dia parkir gimana cara pelatih musuh membongkar pertahanan lain? Ya udah terserah deh apa kata Afif, yang pasti Afif sama dia sama Papi Ropan sama Bang Harpa abis ini mau ngebahas. Gue inin dulu, please jangan bilang get out karena gue akan out sebentar lagi. Jadi abis yang satu ini. Iya, kemarin UEFA Nation Cup yang juara Nation League, yang juara Perancis. Spanyol. Itali kali. Ya itulah. Bang, kau tau bang, aku sampai diteror orang. Apa? Ini buat kalian yang nonton selama ini, aku diteror orang. Sampai ada yang bilang gini, Ki, Popon suruh nonton bola kenapa sih Ki? Salah. Iya. Bang, salah bang namanya bang Firmino. Iya, salah. Itu. Tuh. Udah. Ngaku kalah aja kalian semuanya. Jadi maksudnya cuman setengah. Aku stres sendiri ya. Lu boleh ngerti olahan bola, Iya. tapi lu nggak ngerti Nggak gini. Timeline waktu. Diam. Jangan buat aku bodoh di sini.
Ya segera hadir 32 besar UEFA Stand Up Olahraga League. Tinggal tunggu aja pengumumannya kapan. Ada episode terbaru juga dari Indra Frimawan ya, Prince of Mind Blowing. Kalau kalian bingung silakan nonton hanya di Jebret Media TV. Udah sama Dias Danar di sini. Dan Afif Safi juga. di sini. Yoi, kita berdua dan dibuka tadi sama Afif. Jadi gue hari ini tuh bukannya terlambat ya, Tapi telat. sama aja. Ya tapi tadi gue habis meeting dulu ya. Mantap. Habis meeting yang nggak bisa diganggu gugat meetingnya terkait karena Stand Up Olahraga sudah barengan ada 32 besar, kita juga dong mau ada juga. Tunggu, tadi udah meeting ya? Tadi udah meeting, sampai telat kesini. Ih, betul, Papi. Mestinya Gitu. udah tahu, udah jadwal di sini, datang tepat waktu dong. Iya. Iya. Ya, gua kan di koleknya emang setengah 6 kan. Gua jam setengah 5 udah di sini. Iya. Kalau profesional gitu Pi ya. Iya. Saya jam 4 udah di sini. Iya. soalnya ada PSBB. Soalnya Papi programnya aja. Gua barengan sama Papi pada Bang Harpa di sini. Ya, ada Papi Ropan juga. Kita langsung aja mau ngobrol sama para pundit kita. Nih di weekend ini akan ada beberapa pertandingan yang cukup menarik ya. Salah satunya adalah pertandingan antara Liverpool dan juga Manchester United. Gitu. Bentar, saya ralat. Ya. Nggak cukup menarik. Sangat menarik. Sangat menarik. Bukan cukup. Itu bukan pertandingan yang ini. Sangat Kenapa menarik. jadi sangat menarik untuk seorang Papi Ropan? Silakan. Iya, kan ini melibatkan dua tim besar dong, MU dan Liverpool kan. Dua-dua pernah juara di UCL dan ini pertandingan bagus menentukan bagi keduanya. Jadi Liverpool lagi bagus. Kemarin MU lagi bangkit dari tidur mereka di 45 menit sebelum mereka menang melawan Atalanta. Jadi ini betul-betul pertandingan yang akan banyak ditunggu banyak orang ya. Gitu. Yes. Ya, lo setuju nggak, Pip? Kalau kenapa? Enggak, emang menang lawan Atalanta murni ya 3-2 maksudnya. Ya tidur dulu 45 menit tidur kan. Tidur, semua pemain tidur. Babak kedua baru bangun. Bener ya, gua emang MU sekarang lagi bagus-bagusnya kan, Iya. MU kan. Ketika itu dia Bagus di mana, Beb? di menang 2-0, kalah 2-0 lawan 2-0. Atalanta, tiba-tiba balik comeback Atalantanya kayak nggak punya tenaga tiba-tiba gitu kan. Itu tuh kan suntikan moral dari Ole. Pasti di ruang ganti ada briefing-briefing yang nggak ada di pelatih lain yang di briefing sama Yang saya lihat nggak ada Ole briefing, yang briefing tuh Ronaldo yang briefing. Ole tuh duduk di kamar mandi lagi mandi gitu apa gitu kan. Gini, kawan Ole lagi mandi. kalau kita preview kan kita ngelihatnya ke pertandingan sebelumnya kan. Iya. Ya 1, 2, 3, 4 pertandingan sebelumnya dan kita tahu MU di 3 laga terakhir ini kurang oke. Oke, terakhir dia menang lawan apa? Lawan Atalanta 3-2. Tapi lihat cara mereka menang. Ya lebih kepada mengandalkan pemain individu. Match winner Ronaldo. Nah ini lagi-lagi dalam beberapa kesempatan gue bilang, gue tanya ke Panji juga, Ji lu seneng nggak MU menang? Pasti seneng. Tetap aja kalau namanya menang. Ya, benar pasti senang ya. Nah, cuman the way they play seperti itu, kalau menghadapi Liverpool yang kalau bahasa CEO-nya lagi bergairah, waduh ini bahaya banget. Pertama lu lihat, hampir nggak ada pemain cedera di Liverpool. Mereka kedua main kolektif, individu semua oke. Yang keempat kita lihat Sadio Mane dan Salah, waduh gila itu 2 orang itu luar biasa. Tahun lalu kan 2 itu yang menjadi masalah, banyak pemain cedera, kemudian 2 pemain ini nggak kompak. Ya dari mana kita tahu berapa kali mereka ada kombinasi-kombinasi. Nah ngelawan MU yang lagi seperti itu dengan Liverpool yang lagi top perform, bahaya. Tapi bahaya mana sama kekalahannya Roma kemarin, Bang? Coba, jadi sebelum coba bahas MU Liverpool, kita coba bahas Roma dulu deh. 2 menit ya. Iya. Jadi kita apa-apa. begini. Iya, jadi kenapa Lu Roma? mentang-mentang Roma ada di sini, lu bahas Roma. Iya, habis kalah. Gue begitu lihat 2-1, 3-1, yes, 6-1, oke gue udah siap. Gue udah siap akan... Siapa kan memberangkatkan Coach Justin? Enggak dong, itu kan Conference League. Bukan taruhan kalian sama Coach Justin. Emang mau ngasih dia liburan aja ya. Iya, dia kan gratisan carinya kan, dia kasih aja lah. Nah Ya, sekarang jadi gimana? Gini, Mourinho ini kan pelatih yang cerdas, ya kalau versi gua. 2017 gue ingat waktu itu MU hancur di tengah-tengah musim. Banyak orang yang mencibir, gue nggak ikut. Bahkan pendukung MU ada yang emang nih Mourinho segala macem. Tiba-tiba di Friends Arena 2017 mereka juara Europa League. Oh terjawab. Mourinho emang lepas liga, dia fokus ke Europa League. Itu fokus apa emang yang ada? Enggak, memang fokus. Karena gue mau wawancari dia langsung di Friends Arena, di Phoenix Zone. Memang bukan gue yang nanya, tapi kita berkerumun di situ. Dia bilang, inilah jawabannya. Kenapa? Lu fight di 4 besar di Liga, lu ngabisin waktu. Mendingan di Europa League lu fokus, dan akhirnya bisa ke Liga Champions. Nah sekarang balik lagi ke Roma, karena lu tadi tanya soal Roma. Berapa hadiah kalau lu juara UEFA Conference League? Pasti lu nggak ada yang tahu kan? Nggak ada. Only 5 million euros. Berapa kalau lu masuk Liga Champions Group Stage? 16 juta euro. 3 kali lipat.
ambil kalkulator selesai. Ngapain lu bersusah payah di Conference League yang lu bisa cedera segala macam. Instead lu akan menghadapi Napoli weekend. Iya, tapi kan maksudnya rasionalnya ada target yang akan dicapai lagi selain itu. Tapi maksudnya sampai 6-1. Nah, Iya, itu baru. Skornya jangan 6-1 memang. Iya. Masuk akal gak sih, Bim? Tapi kalau Papi ngeliatnya gimana? Kenapa Roma bisa berantakan gini? Nggak masuk akal kalau saya pikir ya. Tim sekelas Roma tapi dipermak habis oleh tim dari Norwegia yang nggak ada apa-apa. Siapa yang kenal? Bodoh. Tapi jangan salah. Enggak. Bodo ini 15 pertandingan terakhir nggak terkalahkan loh. Iya, tapi kan di Norwegia. Nanti dulu. Tapi di liga mana itu? Nanti dulu. Tahun lalu di playoff Europa League dia nyusahin Milan. Nah, ini lu nggak ada yang tahu. Cuma nyusahin Milan Ya, kan? nyusahin. Ya Milan kan emang sering disusahin sama siapa juga. Tapi kalau head to head center pemain kalah Bodoh. Apanya Bodoh? Tapi oke lah, jangan skornya 6-1. Tapi buat gua nggak ada masalah. Iya. Selama 4 besar, gua akan ke New York gratis. Iya. Tapi bukan kayaknya ini deh, bukan si musuhnya Roma itu menang gara-gara sering menyusahkan tim-tim gede. Tapi emang Romanya tolol. Kalau sampai Ini yang gue suka. Ini yang gue suka. 6-1 lawan tim bodoh. Itu baru tim bodoh. Bagaimana kalau tim benar? Kalau dia benar Tim bisa pinter. ayo di atas 7 itu bisa seperti itu. Berarti ini kena mental ya, Roma kena mental ya. bahasanya. tapi Kena emang mental. gitu biasanya kalau di pandemi itu suka ada hal-hal yang nggak terduga sih kayak Seperti Barca di Bayern Munchen 8-2 Iya. itu lagi pandemi. Sebenarnya bisa aja Barcelona menang 11-0 gitu. Cuma lagi pandemi. Belain Roma. alasan. Ya, tapi mungkin satu hal yang ini parah karena mereka punya pelatih seperti Mourinho. Mungkin agak malu juga karena pelatih bodoh siapa sih? Iya kan dibandingkan dengan Mourinho gitu. Iya, Itu iya, yang lagi iya. bersalah kan. Sampai di Google aja nggak ada namanya kan. Jadi bodoh nggak ditulis namanya karena nggak tahu Google nama tim itu. Bener, jadi pelatih bodoh ketemu pelatih tolol ya. Enggak, itu pelatih bodoh juga kalau buat jadi kebanggaan. Gue pernah ngalahin Mourinho. 6-1. 6-1. Kayaknya abis ini Nggak apa-apa, pemain nggak sama staff semua pensiun deh udah. Gak apa-apa, Oke. yang penting weekend lawan Napoli harus menang. Wah, Napoli kan kemarin habis menang, tapi ntar kita bahas lagi Iya, ke sama Napoli. Tapi kita pengen balik ke Manchester United sama Liverpool dulu. Nih pengen tahu, tadi Bang Arfa bilang lagi menggairahkannya Liverpool. MU gimana? Naik turun performanya. Kira-kira bisa nggak ngadepin Liverpool yang lagi bergairah? Papi gimana menurut Papi? Iya, ini pertarungan luar biasa, terutama buat lini belakang ya. Lini belakang MU. Maguire itu kalau dia nggak fit, ini berbahaya. Dengan dia fit aja, musim lalu itu mereka itu kalah di kandang 4-2, di mana Liverpool lagi hancur kan. Ya. Jadi lini belakang mereka banyak yang cedera, Van Dijk nggak main, Gomez nggak main, banyak lah yang main. Cuma main dengan dua anak muda mereka, Rhys Williams dan Nat Phillips. Tapi akhirnya mereka bisa menang 4-2. Apalagi sekarang, kalau bisa melihat bagaimana Liverpool lagi bagus, luar biasa di belakang. Mane dan Salah sudah menemukan performa mereka terbaik, chemistry jalan. Firmino juga sudah oke. Ini akan berat buat buat MU, pekerjaan berat ya. Ya, dan belakangnya tadi kan Maguire sama Lindelof kan. Maguire ketika lawan Leicester minggu lalu itu kan belum fit. Iya. Karena sehari sebelum pertandingan si Oli ditanya gimana kondisi Maguire, dia bilang dia udah latihan. Sebenarnya dia mau mengatakan sebenarnya dia bisa main cuman nggak fit kan. Nah kemudian dia melakukan 4 gol itu kan kontribusi dia tuh, minimal area dia lah. Masalahnya dari dia semua kan. Iya, ada dari dia. Masalah dari Lawan Atalanta, gue sama Panji juga debat. Tapi kalau menurut gue, gol Demiral itu harusnya dia bisa mengganggu upaya menanduk bola. Jadi intinya dia belum perform. Nah yang gue lihat nanti ujiannya adalah gini. Sebelum Varane datang, duet dia dengan Lindelof kan bagus sebenarnya, ya kan. Kemudian Varane datang, cedera, balik lagi Lindelof. Nah ini gue nggak tahu nih, mungkin akan ada di training ini akan banyak intensifikasi di sini, latihan dua duet ini. Karena apa yang dia hadapi gila ini. Firmino lagi gacor, Mane masalah juga lagi kompak, belum lagi second line. Nah second line ini berhadapan dengan Fred. Nah ini yang berat menurut gua. Nah kalau nggak main Maguire misalnya masuk Eric Bailly, ini seperti pada musim lalu, Bailly dengan Lindelof pun ada sana, ini akan jadi bulan-bulanan. Mungkin malah ini akan menjadi bulan-bulanan. Maguire sama Bailey harus dicoba kali ya. Bisa, tapi kalau misalnya Maguire kan nggak fit nih. Oh, kalau nggak fit. Iya. Artinya Lindelof kan sama Bailey. Nah, musim lalu juga sama seperti itu. Kedua pemain ini habis. Nggak, Dimakan habis. siapapun backnya MU juga pasti akan jadi bulan-bulanan. Iya. Tapi kita nggak boleh mengesampingkan mereka main di kandang loh. Nah, iya. MU main di kandang. Ini saya katakan di kandang aja musim lalu kalah dengan Liverpool bermain yang pemainnya begitu-gitu aja kan. Enggak, tapi sekarang banyak kayak emosional baru, banyak maksudnya gini, kayak Ronaldo baru ini kan ajang pas comeback tuh ada match besarnya lagi buat Ronaldo. Pasti tuh kayak dia pengen nunjukin Iyalah, apalagi Iya, dia makanya membuktikan yang kontribusinya dibilang dia. Abi tadi benar. Artinya ketergantungan nanti Ronaldo bisa nahan Liverpool atau enggak lebih kepada individu-individu seperti Ronaldo atau mungkin crossing Luke Shaw yang kemarin udah ngasilin satu akhirnya ya setelah lama dia nggak ngasih assist. Terus kemudian
tadi gua sama Papi juga sempat ngobrol. Ini ada sedikit masalah di depan yang mungkin orang nggak terlalu ngeh antara Greenwood sama dengan Ronaldo. Iya. Kalau lu lihat sebelum Ronaldo datang, Greenwood ini agak gacor kan. Dia punya space yang luar biasa, kebebasan yang luar biasa, cutting inside, shooting. Datang Ronaldo, dia kayak nggak peduli. Kayak, ntar dulu, gue sebelum lu gue punya privilege tersendiri nih. Tapi Ronaldo adalah Ronaldo. Nah, kalau lihat berapa kali kesempatan, ada peluang yang sebenarnya bisa saling ngasih tapi ini nggak terjadi. Oh, berarti Greenwood kayak Ansu Fati ya? Nah, ini kita, ini apa persoalannya di Ole. Ole bisa nggak meredam? Ini kan sebenarnya konflik yang harus dijaga. Dua-duanya punya kemampuan. Nah, masalahnya Ole dengan Ronaldo kita tahu sejajar kan. Nah, Ole sama Ronaldo sejajar bahkan. Sejajar. Iya. Untuk Segan sekarang. lah pasti Ronaldo. Nah, bisa nggak dia mengatasi konflik ini? Menurut gua ini tantangannya. Pip, kalau menurut lo lihat Ole sama Koeman gimana? Ada persamaan nggak mereka? Kan lo fans Barca. Lihat juga di sini ada satu yang banyak disalahin kan pelatih-pelatih juga kan dua tim ini kan. Iya. Cuma kalau Ole sama Kuman mah kalau dari sejarah pemainnya Ole mah nggak ada seujung kukunya sama Kuman. Liga Champions juga lu 99 lo. Iya, Kuman Iya loh. juga. Hah? Gol ke gawang Liga- Bayern Munchen iya. ya Ole. Oh iya, beda lah tetap lah. Maksudnya dari segi kepelatihan Ole Oh, diajak kepelatihan. pernah juga di juara, di Valencia juga lumayan, di Ya, Everton oke. ya kadang-kadang angkat. Maksud gua, ya kalau untuk siapa yang out, yang lebih pantas out mah sebenarnya Ole gitu kan. Cuma kalau ya Kuman sekarang Ya. tuh ibaratnya udah nggak bisa lagi di analogiin seperti ada mobil bagus tapi yang nyupir jelek. Enggak, sekarang Barcelona tuh Delman ibaratnya. Ya, supirnya Delman juga. Nah, kusirnya Kusir. Kuman. Delman kan matanya Iya. juga cuma di ini doang Iya, kacanya. dicocok ke depan Nah, ya kocok gitu ke ya. depan doang. Ketika Heeh. udah ada jalan buntu, si kusirnya tetap dijalanin. Gitu bedanya. Tapi intinya dua-dua harus diganti lah. Iya, cuman masalahnya gini. Keder. Kalau di Barcelona asupan pemain ini kan nggak banyak. Ansu Fati, Garcia ya. Gavi. Eric Garcia, Gavi, tengah. Gavi itu kan berapa? Juga 18 tahun, 20 tahun. Ya masih panjang lah perjalanan Iya, ya. jadi dengan asupan pemain seperti itu, ya lu nggak bisa berharap banyak dengan Koeman. Sementara Oke. Ole masukin Sancho, backbone-nya juga ada pemain back termahal di dunia, ada Ronaldo dan sebagainya. Oke, Papi, kita pengen tanya, Nah. MU dengan formasi seperti itu, bagaimana kalau dengan Liverpool? Masa iya nggak ada kelemahannya sama sekali gitu? Kita coba kulik kelemahan dari Liverpool. Kalau bicara Liverpool kelemahan menurut saya, kalau kita lihat bermain melawan kemarin ATM, mereka memang menang ya 3-2. Tetapi memang ada kelemahan. Anda bisa melihat bagaimana gol Griezmann. Itu lini belakang Liverpool ini bermasalah. Kalah cepat saya pikir. Karena secara speed ya. Salah speed kan cepat. Terutama gol kedua Griezmann ya. Bagaimana telat sekali dan tidak bisa mengejar Van Dijk ataupun Trent itu karena ini kalau MU bermain dengan kecepatan, tapi saya masih ragu apakah mereka punya kecepatan seperti Griezmann pemain-pemain. Iya, Ronaldo udah nggak mungkin cepat. Nggak terlalu Ya, cepat. Mungkin ya. Greenwood lumayan. Mungkin Greenwood, tapi kan dia lumayan. dari sisi Kanan. Ini akan sulit berhadapan dengan Robo. Robo Oke. ada di situ kan. Tetapi mereka tidak punya striker-striker yang kuat. Mau andalkan Evani, musim lalu juga Evani bermain nggak bisa masuk. Kalah 4-2 melawan Liverpool. Cavani ya. Itu ada Evani, kemudian Bruno, Greenwood, dan Rashford waktu itu. Nah sekarang kalau dua pemain itu dimainkan lagi, saya pikir mungkin Rashford agak cepat. Karena Karena- Rashford kabarnya terakhir cedera. Iya, ya. kalau dia itu cedera, pasti ini pasti Ronaldo mungkin bisa ditarik ke kiri. Evani yang masuk-masuk. Oh, Cavani di tengah. Cavani akan masuk ke sana, ya. Jadi akan jadi seperti itu kalau kita bisa melihat. Kalau Rashford nggak ada. Oke. Tapi Tapi mereka kalau- nggak cepat tuh. Kalau misalkan kelemahan Liverpool itu kalah kecepatan, Wan bisa aja taruh striker. Bisa tuh. Iya, Wan bisa Nah, ya. Wan-Bissaka tuh cepet tapi Kenceng, iya, makanya. cepet tapi nggak tahu cepetnya kemana kan dia. Tapi Liverpool gue menurut gue nggak ada tim yang nggak ada kelemahannya. Nah, gimana, Dan Bang Arfan? tadi merujuk tadi yang dikatakan Papi Ropan, Atletico buktinya bisa ngegolin 2 kan. Nah sebenarnya kalau lu lihat bukan hanya dari gol, bukan hanya dari statistik, tapi sebenarnya banyak sekali peluang yang didapatkan Atletico. Dalam beberapa pertandingan Liverpool agak bolong belakangnya menurut gua. Beruntung mereka nggak kebobolan lebih banyak. Kenapa? Karena ada seorang Alisson Becker. Ya Van Dijk udah balik memang, tapi kalau gue lihat ya koordinasi dia dengan partner dia, back tengahnya, kalau kanan kiri sih nggak ada Joe Matip, masalah. Joe Matip. Joel Matip. Matip. Menurut gua itu titik lemahnya. Mengapa begitu mudah mereka ditembus? Tapi itu tadi balik lagi, beruntung ada Alisson Becker sehingga nggak kebobolan lebih banyak. Kemarin itu Liverpool kalau nggak ada Becker, itu udah 4 penyelamatan Iya, gemilang iya. kan. Betul. Ada Makanya Griezmann, jadi- ada Felix, ada Carrasco, ada Lemar. Jadi man of the Iya, match kan. one kan, jadi man of the match. Dan Van Dijk juga menurut gua nggak sebagus tahun lalu. Oh iya, sebelum dia cedera Iya. juga, wah Ya, luar ya, biasa. jauh perform. Tapi kalau lini tengahnya Liverpool, gue pengen tahu Papi sama Bang Harpo ya, Pip juga. Lini tengah kan banyak terjadi pergantian. Ya kan posisinya sejak Elliot cedera cabut berganti-ganti terus tuh ya Fabinho, kemudian Keita. Mestinya kan mereka punya 2 pemain muda yang lagi bagus, Curtis Jones dan juga Harvey Elliott. Iya. Tapi dua-duanya nggak main. Namun kalau melihat dari cara Klopp yang menempatkan pemain, 2 pertandingan terakhir
ketika mereka menang lawan Watford 5 dan lawan ATM 3-2, itu tengahnya itu nggak di starting 11 pertama itu sama. Iya. Keita di situ, Hendo dan Milner. Milner ada. Dan posisi starting 11 itu sama. Tidak ada pergantian. Di depan memang Firmino, Salah, Mane. Robo di kiri, di kanan Trent, kemudian Matip dan Van Dijk, Alisson. Jadi itu sama. 2 pertandingan terakhir tidak ada pergantian sama sekali. Ini yang bagus saya pikir dari Klopp. Iya. Dan tidak dimiliki oleh MU. MU baik. Di mana sih? Harusnya kita bisa melihat bahwa Klopp itu oleh memainkan starting 11 sama dalam satu pertandingan. Nggak ada, berubah-ubah terus. Iya. Berarti kan nggak ada pendirian. Iya. Dan yang Kalau Liverpool kalau dicari kelemahannya nanti bakal lawan MU cuma ini doang masalah mental menurut gua. Kalau tiba-tiba Liverpool lawan MU tuh pasti ada chemistry klub-klub besar bersaing. Iya. Nah, masalah mental di Liverpool tuh cuma ya jangan ngeremehin aja. Pasti gue yakin di pikirannya pemain Liverpool kayak lawannya MU doang kayak gitu. Masa ada gitu sih Pip? Di MU loh. Itu doang kelemahannya. MU loh. Oh, jangan overconfidence ya. Malah MU nih di Theater of Dream gitu lah. Enggak, udah itu Iya. doang. Jangan sampai Liverpool begitu aja menurut gua. Dan MU sekarang beda mungkin. Ada Ronaldo. Iya. Ada Ronaldo, mereka pun beda. Tapi Suka tiba-tiba menit 95 golnya. Nah, gitu. Tambahan 4 menit Iya. 95 gol. Lawan Villarreal begitu. 90 plus 5. Ronaldo bikin gol. Tambahannya Belum 4 lagi. menit. Tambahannya 4 menit. Tambahan 4 menit. Golnya 90 plus 5. Penalti lagi. Bentar lu lihat. Coba. Ya penalti tapi yang nendang Fernandes ke atas. Udah jangan kelamaan MU. Iya, kenapa? Jadi dibilang MU TV nih, enggak? Atau gue tambahin sedikit lagi? Dikit boleh, Nah, kalau dikit Liverpool, tadi memang gue setuju kalau dikatakan tengahnya Liverpool ini juga so-so. Nah, cuman makanya lu lihat cara permainnya si Klopp. Jadi bola itu kalau lihat heat map-nya dalam beberapa pertandingan, tengahnya itu nggak terlalu merah dia. Kenapa? Karena dia tahu dia nggak punya kekuatan yang cukup mumpuni di tengah. Apalagi nanti lawan MU, tetaplah kita akuin lini tengah mereka lumayan lah ya, lumayan. Sehingga apa? Kalau lu lihat permainan itu cepat dibawa bola ke depan. Secepat mungkin langsung ke depan. Selesai Mane, Salah, Firmino. Udah. Kalau gagal pun 3 pemain itu masih ada di tengah untuk menyekat. Ya. Itu cara permainan. Iya. Oleh Banyak direct ball dari belakang juga. Iya, kan karena ya. di tengah dia jadi lu jangan berperang di area yang lu kemungkinan akan kalah. Iya, karena punya Lempar bola ke depan. masalah. Makanya heat map-nya beberapa pertandingan terakhir itu di tengah tuh nggak terlalu besar Liverpool. Saya pikir juga seperti begini Harpa. Ya. Itu berarti pelatih yang ngerti itu ya. Oleh kalau kita lihat oleh ini, kenapa? Nggak ada ketetapan di tengah. Dia bingung menempatkan. Ketika kalah melawan Leicester juga beda. Dia tempatkan kan dengan ada McTominay sama Fred. Kemudian kemarin dia bisa tampilkan juga ada Matic dan Pogba. Kemarin ketika mereka bisa bangkit dari ketinggalan 2-0 kan Matic dan Pogba masuk dari bangku cadangan. Ya. Menggantikan Fred dan McTominay keluar. Jadi dia agak bingung nih siapa yang paling pas bermain. Secara komposisi Secara- masih bingung ya. Kalau bisa bertahan dengan bagus untuk tadi DM yang bagus mungkin Nemanja Matic. Iya. Kalau mencari pengalamannya walaupun lambat Iya. bermain, tetapi kalau mungkin yang bergerak bisa mobile ada di McTominay dan Fred. Oke. Dan saya nggak ragu dengan Fred. Nah, Iya, jadi masalahnya kan ini sebenarnya balik lagi ke awal musim. Kalau menurut gua ya, kenapa dia beli seorang Sancho ketimbang nyari gelandang bertahan yang memang area yang lebih diperlukan. Karena di area Sancho sebenarnya kan ada 2 pemain saat itu, yang Greenwood sama Daniel James. Oke, Daniel James nggak terlalu oke, tapi sebagai pendamping sebagai pelapis Greenwood kan cukup. iya. Nah, sementara yang paling penting dia malah nggak beli di area gelandang bertahan. Itu sih menurut gua masalahnya. Akhirnya sekarang ya terus dia pertandingan isinya kan selalu itu. Gelandang Iya, bertahannya tadi yang Papi bilang selalu berubah. Kadang-kadang Pogba sama McTominay, kadang-kadang Fred sama McTominay, kadang-kadang Pogba sama Fred. Itu. Dan itu dia nggak Bahkan dapat ini- sama sekali itu. Kadang-kadang si Pogba sama Matic juga ditaruh di tengah. Maksud gua Matic kan lagi kayak lambat-lambatnya Iya, gitu. iya. Kenapa sih? Tapi nggak ada Oleh- pilihan itu Makanya- maksud gua. Harusnya kan Pogba nggak mau matic, harusnya dia mau main manual ya. Benar, biar ada giginya. Iya. Jadi itu kesulitan yang dihadapi oleh ya. Jadi Iya. bingung tidak pelatih nggak cerdas kok saya pikir. Iya. Beda dengan Klopp. Kalau gua nggak berani ngomong Benar, gitu. benar, benar. Iya, Iya, semua benar, tahu, benar. semua tahu. Bukan pendukung MU juga tahu tuh. Iya. Apakah dia pelatih cerdas seperti Pep? Enggak juga seperti Tuchel. Enggak juga. Cuma dia diselamatkan dengan pemain-pemain yang ada yang di lapangan yang bagus. Oke, Benar. sama Bahkan gue aja. coba pengen sekali-kali jajal MU main nggak usah pakai pelatih. Coba. Jangan beda nggak perubahannya. Sampai tahu menang ya. Sampai tahu menang. Matic lah. ya? Otomatis. Oke, coba prediksi dari prediksi. kedua pandit kita. Bang, apa prediksi MU lawan Liverpool? Kalau lihat Liverpool kan walaupun bagus tapi dia agak rapuh belakangnya. Jadi mungkin dia menang tapi kebobolan 2-1. Menang Liverpool. Liverpool. Papi? Saya lebih cenderung draw. Liverpool bagus, oke. Saya akui lagi enak. Tetapi saya lebih lihat di sini ini kan harga diri. Ini buat MU ini mereka nggak boleh kalah. Iya kan? Kalau kalah habis. Iya. Saya pikir walaupun pertandingan masih panjang. Jadi
mereka tetap akan bermain ini imbang, kok saya. Imbang skor? Skor ya 1-1 atau 2-2. Oh, Ya kalau bisa sih berarti tahan bawah nih. Ya jangan seri lah, masa kayak lawan City. Ya. Iya Dia kan? kan masa banding main sama City. Hah? Masa banding main sama City. Liverpool, Iya, lu Liverpool gimana 2 sih? kali bertanding dengan 2 tim besar, kan draw kan, lawan Chelsea draw, lawan City draw juga. Iya. Lu tanya dia dong. Saya- Mau lu- ditanya. Lu gimana tuh? 2-1 MU gua. 2-1 Udah MU. MU banget gue. Oh. Gila. Jadi 2-1, 1-2 seri. Seri. Jadi Benar, nanti 1 gol dari Bruno Fernandes penalti. Satu lagi. Bola berebet dari Ronaldo. Bola berebet. Bola berebet. Satu lagi. Bola liar, bola liar. Depan gawang tendang. Bahasa kerennya scrimmage. Iya, iya. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lah ya. Mudah-mudahan nggak terjadi. Terjadi lah MU gue. Jangan lo Pip, lo kenapa begitu takut sama warga Twitter lo? Ganas-ganas ya. Gue nyari amanah polisi MU. Ya. Ini yang nggak benar nih. MU tadi bilang oleh tolol. Gimana sih? Lo kenapa Pip takut di Twitter Pip? Sama siapa? Ya sama fansnya. Manusia nggak ada yang takut gue. Gak ada yang takut. Lu mention-mentionan lu. Ayo lanjut. Nanti kelamaan MU. Lo, bagian lo nih, Barca. Nah, ini El Clasico. Iya. Oh, Clasico. El Clasico, apakah layak masih disebut dengan El Clasico atau Kan namanya klasik. Oh iya. Klasik itu Gara-gara makin klasik makin doang. lama makin bagus. Cuman memang kalau kita lihat unsur klasiknya ada yang hilang. Ya, Itu. Nah, nggak ada Messi sama Ronaldo. itu dia. Dan sekarang kondisinya agak sedikit jomplang. Madrid ada pemain-pemain yang cukup matang di sana masih ada Benzema, ada Toni Kroos, ada Modric, mungkin ada Casemiro juga. Yang kemarin 5-0 lagi. Ya, dan Barcelona, gue nggak bilang Barcelona jelek, cuman Jelek kalau gue. menurut gue nggak jelek. Mungkin 1-0 doang. Iya, tapi lihat pemainnya, pemain muda semua, Pep. Jadi masih transisi menurut gua. Semua tim ada masanya dia transisi. Semua Betul. tim nggak ada. Dan ini menurut gua ya makanya kalau dilihat peluangnya mana ya jelas Madrid lebih diunggulkan di Nah. sini. Iya, klasiknya Nah, karena ini. hilangnya magic antara Messi ya, Messi Messi dan Ronaldo. dan Ronaldo. Hanya tinggal ini tradisi. Ya. Tradisi dari selalu mempertemukan antara dua tim sehingga dibilang. Tapi kalau Katalan dan Madrid ya. kalau mau bilang klasiko yang hebat, orang kan selama ini menunggu antara dua sosok ini kan. Iya. Messi dan Ronaldo. Jangan Messi masih ada ketika Ronaldo pergi ke Juve. 2015 sudah hilang itu. Pincang. Udah. Klasiko sudah nggak ada. Apalagi sekarang yang satu lagi Messi udah pergi ke PSG. Gitu kan? Lempar ada Masih ada Pasio. Vinicius, tapi masih ada Vinicius. Vinicius, kalau Vinicius biar Golin 2. Ini hari apa? Ini Jumat. Jumat. Berdiri dong bang, bentar, berdiri. Berdiri dong. Naik di sini bang, sini dikit. Nah, ini udah siap nih celananya. Oh nggak kelihatan ya? kelihatan. Mengkilap. Oh, karena jangan mengkilap. Jadi Udah siap nih. Jadi tandanya siapa menang? Bukan, mengkilap kalau kita kan party. Iya. Kalau ini mau khotbah. ya, ya ini khotbah. Tapi beda aliran sama dia khotbahnya. beda sama dia, khotbah. Ini siap. Iya. Jadi Silakan. Sen doang. Ya, itu doang nih Pasio. iya. Jadi percayalah kalian. Oke, jadi Baru sudah tidak semenggairahkan itu untuk El Clasico. Lu sebagai fans Barca ngeliatnya gimana, Pip? Gue pengen tanya dari lu, dari segi fans. Masih menarik nggak pertandingan sama Madrid ini? Kalau buat gue El Clasico akan selalu menarik. Iya. Tapi masalah seru apa enggaknya aja yang akan berubah gitu kan. Berarti ini udah gak seru, kan? Iya, untuk menarik tetap menarik, seru udah enggak gitu. Siapa lagi yang kita tonton, ada dewa-dewa siapa yang kita tonton di situ kan. Nah, yang terlebih baru-barunya kan Aguero bisa main sama Coutinho. Coutinho udah golin lagi loh dia. Iya, tapi golnya Ya, juga golnya udah gol tinggal gitu 1 lawan juga. 1 sama kiper. Iya. Aguero juga sebagus-bagusnya Aguero di Barcelona sekarang, mau yang melatih Ronald Koeman dia nggak bakal jalan menurut gua. Oke. Dia kalau yang Kenapa? melatih Ronald Koeman tuh di depan ada Pele, ada Maradona, ada Johan Cruyff nggak bakal jalan. Dia susah untuk mengalihkan aliran-aliran bola menurut gua kayak gitu. Iya, coba. Ini. Jadi gitu ya, Barca gue pengen tahu juga. Tapi Madridnya nih, Madrid kemarin 5-0. Iya. Ya kan? Ini gue nggak tahu gimana Papi sama Bang Harpa ngelihat Real Madrid. Apakah ini jadi misi yang gampang juga untuk Madrid dengan Barca yang sekarang gitu? Gue bilang dan gini juga tadi gue udah sebutin beberapa pemain yang senior di sana, bahkan Benzema sama Kroos ini terlibat dalam udah 7 tahun terakhir mungkin ya El Clasico. Iya. Terus siapa lagi Modric juga sama Modric udah lama juga. ya. Jadi plus kombinasi Vinicius Junior. Nah ini gue ngikutin ini dari tahun lalu, memang nggak week in week out gue nonton dia ya, tapi dalam beberapa kesempatan gue mengatakan ini dia pemain yang punya bakat luar biasa
Di tahun pertamanya memang agak goyang. Maksudnya masih gaya Latinnya masih ke bawah. Ya, betul. Tapi musim ini lu lihat mainnya. Wah, fit in dengan strategi Ancelotti. Ya. Ini yang gue bilang pemain ketika ketemu dengan pelatih dan skema yang tepat, dia bisa berkembang dan itu terjadi. Intinya adalah kombinasi pemain yang senior pengalaman dengan Vinicius yang baru. Kalau mau lihat dari starting 11 mereka, saya pikir oke nih dibandingkan dengan Barca ya. Bukan Iya, mengecilkan iya, Barca, betul. tapi dia lagi bagus. Apalagi kemarin termotivasi dengan menang 5. Di 5-0. belakang Eder Militao, David Alaba, ya, Mendy, Nacho itu adalah sebuah kekuatan elemen yang penting. Di tengah juga pemain-pemain sangat syarat pengalaman. Berbeda dengan yang di Barca. Toni Kroos, Casemiro, Modric itu pemain yang sangat oke. Di depan 3 pemain, kalau mereka bermain dengan 4-3-3. Anda bisa melihat ada Benzema ya, yang sangat matang didampingi oleh 2 pemain yang juga cepat. Rodrigo dan Vinicius Junior. Ini juga akan bermasalah bagi back-back Barcelona yang saya pikir nggak stabil bermain. Walaupun sana ada Alba di kiri, ada Sergi Roberto mungkin di kanan, ada Garcia dan Pique yang bermain. Tapi memang sulit untuk bisa menghadapi. Kalau melihat bagaimana pergerakan pemain-pemain dari Madrid. Dan saya agak sedikit gimana ya dengan Koeman ini kok Des didorong ke depan, kemudian kemarin bermain dengan Luke Young ada di sana, Memphis Depay gimana bermain seperti ini? Mestinya kan ada line up Barca kali ini. Ada line up Barcelona. tapi yang pintar itu mereka melawan Kiev itu susah payah. Yang bikin gol terakhir kakek-kakek. Oke. Iya kan? Pique. Pique yang menentukan, bukan pemain depan. Coba Anda bisa melihat di depan Des, Depay dan Ansu Fati main kedua dong waktu lawan Kiev kemarin. Ini prediksi untuk Real Madrid. Kalau Ini main lawan prediksi Real Madrid, untuk nah ini benar ini kalau Depay, kalau saya sih nggak usah deh sekalian aja kalau mau menang main di kandang kok. Main aja Aguero kan. Ansu Fati berdiri di belakang Aguero sama Depay. De Jong, Gavi dan Busquets tuh bermain sebagai di tengah. Ini kan jauh lebih bagus. Iya. Kalau saya jangan tanggung-tanggung main, mau menang kok. Ini kan bukan mau cari seri. Wah, mau cari menang. Harus menang. Ya nggak ada. Ya sabar, Papi. Sabar kok dia. Nggak sabar, harus menang. Marahin Abrar Benar lu emang punya ini komunikasi sama Ronald Koeman lu. Dikasih apa lu sama Tapi Ronald Koeman? yang menarik kemarin lawan Dinamo Kiev waktu Des masih main tiba-tiba Sergi Roberto masuk, kok bisa sih pelatih ini dempet nih 2 nih. Deket-deketan kayak Kenapa gitu dia pelatih lu. gancet? Tapi itu yang memang menarik si Rodrigo dan si Vinicius. Vinicius tuh benar kata Bung Arpa. Sekarang bahkan dia ngikutin pola latihannya Ronaldo. Badannya udah jadi, speednya udah oke. Lebih disiplin Eropa. Lebih disiplin Eropa. Nah, bahkan gue sekarang Barcelona tuh backnya kayak Pique, back yang lari pelan kayak gitu. Nggak usah pemain bola lah sekarang yang buat ngegocek Pique ngegolin ke Barcelona. Real Madrid beli Usain Bolt, hat-trick deh. Kalau ke backnya Barcelona. Pique. Iya, backnya Pique hat-trick deh. Nah, kalau gue bilang Barcelona hanya kuncinya gini, kan ada trio-trio pemain muda tadi itulah. Kalau gue bilang tumpuannya lebih ke situ menurut gue ya. Kalau gue jadi Koeman, gue akan memotivasi mereka bahwa ini adalah waktu lu untuk membuktikan diri. Hanya itu yang mungkin bisa jadi tumpuan dia. Itulah Koeman gitu. Tapi gue pengen tahu sudut pandang dari 2 pandit ini terkait tentang Carlo Ancelotti. Udah mengeluarkan kemampuan terbaik dari Real Madrid belum sih Carlo Ancelotti dengan pemain-pemain yang berpotensi ini, Papi dan juga Ya, Bang ini kan Harpan? masih di awal belum ya, kita bisa melihat kalau dia udah juara baru kita bertanya apakah sudah kemampuan terbaik pada saat juara. Kalau dia belum juara kita belum bisa melihat saya pikir ya. Kalau untuk menilai secara keseluruhan betul memang ya, kita harus nunggu let's say setengah musim lah. Kita baru kayak rapor tuh kalau rapor bayangan paruh gitu musim ya. lah ya. Ya, itu Paruh mungkin bisa musim. agak sedikit. Nah, tapi gue mau melihat bagaimana rangkaian dia sebelum ke Madrid kan. Ketika dia declining, dia di Everton, kebetulan waktu itu gue ngikutin lah. Dia kan orang yang sangat jeli ngeliat pemain. Calvert-Lewin kan dibangun sama dia. Gue ingat begitu dia sampai Everton, dia langsung ngomong tuh, Calvert-Lewin nggak boleh dijual, dan sekarang jadi kan. Nah, ketika dia di Madrid itu juga dilakukan dengan Vinicius Junior. Dan kemudian mengkomunikasikan tadi dengan pemain-pemain tuanya. Jadi intinya gue mau mengatakan dalam situasi seperti ini, dalam situasi lu pelatih top yang akhirnya declining, dia masih bisa do something di Real Madrid. Iya, tapi kalau untuk penilaiannya memang harus setengah musim dulu. kenapa Beb? Vinicius kan udah kelihatan. Kira-kira kalau Rodrigo bisa gak masuk nih sama Ya Carlo? mungkin kita lihat ya, kan masih panjang juga ini. Benar. Kalau Rodrigo kan, kalau Vinicius kan dia udah tahun lalu dia adaptasi lah. Jadi udah cukup tahun ini ternyata meletek lah istilahnya ya. Meletek ya, jadi Dan kalau saya jangan six PO ya. lebih enak lagi bagi Ancelotti, saya pikir dia punya kedalaman skuad yang oke. Iya. Artinya dia masih punya Asensio. Cavaminga. Iya, Cavaminga udah pasti. Cavaminga tuh gila Cavaminga kan Edward Cavaminga masih muda, masih punya Camavinga. Camavinga, ya. Edward Camavinga. Camavinga. Ya kan? Camavinga. Asensio. Mereka masih punya mungkin Isco di sana. Masih oke lah kalau bisa melihat pemain-pemain mereka untuk pergantian. Nah, Tapi gini. kalau Asensio kalau gue lihat ya dia kan sempat declining juga nih sama. Kemudian di Olimpiade kemarin dia agak bangkit dan sekarang agak lumayan mulai dapat minute play. Ya. Terus yang kedua
Kamavinga ya. Kamavinga. Ini kalau gue lihat titik poin pentingnya adalah apa? Dia tidak mempush pemain ini tiap week in week out. Padahal tiap dia main, loh gila. Bagus banget ya, bagus banget. bagus Cuman ya. apa? Kalau nggak salah 18-19 tahun. Dia tahu nanti dulu. Ini dari Prancis lagi kan. Lain kalau mungkin kayak Vinicius tadi udah setahun dulu, udah adaptasi. Jadi ini yang gue lihat dari Ancelotti kalau penilaian sejauh ini menurut gue bagus. Dan Kamavinga itu disiapin memang untuk bisa menggantikan Modric betul. atau Casemiro. Jangka panjang. Jangka Ya, panjang. 2-3 tahun Makanya lah. dia dibeli di sini dan bagus saya kira Dan bagaimana nggak dipus dari awal. Ya. Nah, ini yang gue Tapi bilang. iya, Betul. kata Papi Ropan lebih enaknya si Carlo ini masih punya kayak Kamavinga, pemain-pemain yang top. Iya. Dan lebih enaknya lagi Barcelona masih Ronald Koeman yang berarti. Jadi lebih gampang. enak. masih yakin. Kalau- Apip soalnya dendam banget kayaknya. Ya, Ronald kalau Koeman. Koeman kalau menurut gua dari edisi sebelum DP mengatakan masalahnya adalah kalau mencat dia harus keluar duit itu. Iya, Masalah nggak ada ada. masalah keuangan. Iya, Oke, benar. masing-masing dari lo. Nggak gua juga- apa-apa, Arfa keluar duit nggak apa-apa daripada begini terus kan. Ya, memang kalau Iya kan? fatal mungkin ya, tapi kalau masih bisa ya 3-4 besar mungkin dibiarin Ya, kayaknya. kalau keluar duit nggak apa-apa, maksudnya duitnya aja nggak ada, tapi buat dikeluarin. Itu dia Gimana masalahnya. mau? Oke, prediksi dari masing-masing. Pip, gue juga minta dari lo prediksi. Dari sana dulu ke sini. Apip terakhir. Apip terakhir. Ah, Kalau Bang gue Arfa bilang, dulu. gue rasa bisa 2 gol lah Madrid menang. Wow. 2-0, Oke. mungkin 2-0 lah. Ya, Papi, Saya draw. draw. Iya, Papi Iya, kan sama tadi terus draw. Papi. Nanti lu menang Barca. Jadi kan ini kan Barcelona. Ya, Madrid. Ya kalau saya bilang Madrid jadi nggak seru gitu. Iya, benar, Ya udah draw. bilang pasti Madrid, emang Barca. Madrid. Pasti Iya. Barca kan? Berapa? Iya, Saya bilang Barca juga. Kalau kita bilang draw ya 1-1 pasti bisa. 1-1. Gitu. Gue 3-1 Madrid. Wah, ya udah Oh, berarti Madrid 3-1. 2 Madrid 1 Saya kalau nggak draw, Barca menang. Itu aja. Nggak boleh 3-3 Madrid dong. Benar, tapi Iya. situasi apapun bisa terjadi loh. Ya. Waktu itu pernah kayak Madrid lagi jelek-jeleknya ketika lawan Barcelona iya. malah menang Madrid gitu kan. Siapa tahu nih Barcelona lagi jelek-jeleknya, Siapa ketika tahu tetap- Clasico Madrid yang menang. Ya musim lalu kan Madrid menang. Musim lalu. Iya kan? ini kalimat berbuntut nih. Iya. Nanti menang mana aja dia bisa ngeles bener. Dan berarti juga yang lagi pada nonton kita silakan komentar siapa yang bakal menang antara Real Madrid atau Barcelona. Dan jangan lupa juga nih yang paling keren nih, kita juga punya official merchandise dari Jebret. Tuh ya. Jadi official merchandise-nya bisa dapatkan di Shopee dengan bahan yang nyaman, desain yang keren, jadi langsung dibeli aja. Tapi sebelum itu ada banyak tuh model-model di belakangnya Apip tuh. Ya, ada yang hijau, ada sweater juga, ada kaos kayak gini juga. Silakan langsung dibeli official merchandise kita ya. Nah, sebelum kita Dan jangan lanjut, lupa juga ya. dengerin ini, nonton Jebret John itu di Jebret Media TV dan di Jamilo TV. Bisa didengerin juga di podcast Spotify. Yoi. Oh gitu. Mantap. Jebret John ya. Jebret John. Jebret John, ya. Lihat dulu nih seperti apa keseruannya. Kita mau ngucapin, Jebret John, mau ngucapin selamat untuk tim beregu Piala Thomas Indonesia. Kalau si Fajar kemarin kayaknya takut juga kali ya. Bentar. 3 second udah. Di semifinal dan final tidak perlu dimainkan kalau udah 3-0. Iya kan, tidak perlu dimainkan Tidak kan? perlu dimainkan. Gajinya sama nggak tuh pembagian duitnya? Lebih besar institusinya atau justru memang pemainnya sudah membuat institusi itu jadi besar? Ya, Pedes ya, Nu? gue suka nih sambelnya nih, Iya kan? nendang banget nih. Yoi, sama kayak Kopiko Lucky Day. enak dan nendang. Tuh gue sih lebih condong tetap yang harus lebih besar beritanya tuh keberhasilan pemain ini dong. Dibandingkan tidak berkibarnya merah putih yang gue juga sesali, gue juga sedih. Lo pernah nggak lo yang bertanggung jawab tapi lo salah? Ini nih. Enggak, siapa Gua dulu cuma jelasin ngasih sekarang. Harusnya siapa yang bertanggung jawab atas ketidak berkibarannya bendera Indonesia? Nah, itu dia tadi Jebret John. Jebret Bisa John. disaksikan di Jebret Media TV dan di Spotify. Iya, ada di Jamilo TV juga ya. Yoi. Yoi, boleh tuh Bisa. dengerin tuh di Spotify. Kita juga bikin apa? Kayak Boleh. gitu. Boleh. Boleh. Iya. Kita bikin baru ya. Kalau enggak gue ikut podcast hancur deh. Gue. Ikut podcast gua. Udah, ya jangan deh Pip, jadi bagi 5 ntar. Bagi 4 yang berebutan sekarang Pip. Iya, lu kan ada podcast FC. Hah? Marcelnya susah. Hah? Gue gak bisa TikTok. Udah. Tapi ada nanti. Udah Bisa daripada gampang. nonton ini mendingan channel Bung Harpa aja. Ah. Gue juga punya channel Habib Sapi. Jadi promo semua. Bro, bro, Papi. Inilah Ropan. Dengerin juga single terbaru podcast hancur ya. Semua promo. Ya. Ya. Apa Jangan lagi? lupa, ada juga ntar di Spotify Omelan Gie. Iya. Habis ini lo denger habis ini. Itu sekarang ntar. Gitu kan. Oke,
Jadi gue pengen tanya juga sama Bang Harman dan juga Papi Ropan. Ini Juventus, kita ke Juventus lah ke Serie A. Juventus bakal ketemu sama Inter Milan ya. Ini pelan tapi pasti Juve ini konsisten juga ya. Menang terus walaupun tipis tapi 4 kali gitu. menang. Iya. Dalam pertandingan 12 poin. Saya bicara juga dengan Harpa. Iya, itu. Bahwa ini bagus ini. Terlepas dia menang tipis. Iya, silakan. Tetapi ini ada kembali. Dia ingin harus naik ya. Posisi dia kan tertinggal jauh 14 poin, 24 poin, 10 poin dari Napoli sebagai kapolista pemimpin klasemen. Jadi dia harus menang dan biasanya La Vecchia Signora atau Sinyonya tua ini termotivasi selalu bermain dengan tim-tim besar. Ya, lihat Roma kalah sama dia. Pokoknya semua musim lalu 2 kali Inter kalah bermain di tandang kandang. Jadi selalu bermain dengan tim besar, dia termotivasi untuk menang. Dia agak sulit bermain dengan tim-tim kecil. Itu Juventus dan saya pikir dia akan habis-habisan. Dia tidak mau kecolongan. Kalau dia kalah kan lebih jauh. Kalau Napoli menang lawan Roma, menang jauh lagi, 13 jauh poin. lagi. 13 poin udah berat untuk bisa mengejar Scudetto. Berat bagi dia. Walaupun masih di awal-awal Iya, masih- kalau Bang kita Harpa, kalau silakan. kita bicara tren memang betul. Ya, 7 pertandingan terakhir ini Juve menang terus. 3 pertandingan di grup Liga Champions juga mereka sapu bersih. Jadi di kesempatan sebelum-sebelumnya gue juga selalu mengatakan tim kayak Juve, kayak Madrid atau Barca, ini kadang-kadang di 2, 3, 4 pertandingan posisi 14 lah 15. Nanti biasanya balik lagi. Kenapa? Karena mereka punya pemain bukan hanya bagus, tapi juga kedalaman squad. Jadi ketika tim lain mulai kempos, mulai kehabisan bensin, mereka bisa survive. Tapi ada satu masalahnya adalah lini depan dari Juventus. Kalau lu lihat cara mereka menang lawan Zenit, ini sangat mengkhawatirkan menurut gua. Dia ball posisinya oke, cuman shoot on goalnya cuma 2 dia. Oke. Cuman 2. Dan Ya. itu bukan dilakukan golnya oleh seorang striker, Alvaro Morata atau siapapun yang ditampilkan. Tapi Kulusevski, pemain pengganti. Nah, melawan Inter, tantangannya di situ. Gue tidak mengatakan Juve nggak bisa atau bisa. Tapi kalau dia tidak bisa mengatasi masalah ini di depan, mungkin mereka dalam bahaya mencicipi kekalahan pertama dalam 7 laga terakhir. Iya. Ini kalau ini prediksi seri nggak apa-apa kali ya, agak seru ya. Enggak, harus ada yang menang ini. Harus ada yang menang. Kalau dari Internya sendiri, Iya, Inter Inter gimana? kan habis menang lawan Sheriff, ya kan. Waktu itu Sheriff juga menang lawan Madrid. Madrid. Madrid, Ini Inter sama lebih lawan jago dari Madrid apa gimana? Kira-kira. Enggak, kalau bola soalnya bukan kayak bulu tangkis. Jadi bukan A lawan B, B lawan C, A lawan C menang enggak. Ya, tapi kalau ngeliat Inter gimana, Papi? Ya kalau kita bicara Inter ya, Inter bermain di kandang. Mau tidak mau dia harus 3 poin. Harus bisa menang. Ya, Harpa udah bilang tadi bagaimana Juve juga di depan agak bermasalah ya. Ya, tetapi saya pikir kalau bisa melihat Inter punya lini depan juga oke. Lautaro Martinez dan Edin Dzeko jauh lebih bagus, lebih tajam. Kecuali kalau Morata dan Dybala sudah kembali. Ini mungkin akan berimbang. Mereka punya 5 gelandang bagus loh Harpa. Iya, Punya iya. 5 gelandang bagus. Ada Brozovic, ada Vidal yang bisa dimainkan, Betul. ada Perisic, di sana ada Barella yang bisa bermain. Barella. Jadi ada Dumfries juga di kanan ya. Mereka punya 3 back yang oke ya. De Vrij, Bastoni dan Skriniar. Yeah. Jadi kalau bicara Inter peluang menang masih ada. Lebih besar Inter peluang menangnya. Ya karena bermain di kandang kan. Bermain di kandang. Cuma itu saya katakan tadinya Juventus ini kalau bermain dengan tim-tim yang selevel, yang bagus. Keluar Mainnya bagus. mental dan Lu lihat lain-lain. aja di UCL ketika orang banyak mengumpulkan, pasti Chelsea menang. Termasuk saya juga yakin Chelsea menang. Mereka menang dalam keadaan lagi goyang, menang Iya. 1-0. Tapi Padahal secara permainan kan Chelsea di atas. Secara permainan Iya. semua, tapi mereka bisa menang. Tapi dia main di kandang Inter apa di kandang Milan sih? Sama aja. Di kandang Inter apa Milan? Di kandang Inter Milan. Bagus. Ya, tapi kalau bagus. gua ngeliat begini, Apa, kalau gua ngeliat silakan. gini, Juventus ini kan tim yang berpengalaman ya. Terus kalau lihat komparasi tadi Papi udah mengatakan ya, Inter Milan kelihatannya agak diunggulkan sedikit. Ya lini belakang mereka Skriniar, kemudian De Vrij dan Bastoni ini luar biasa gelandang semua. Cuman lihat ketika melawan Roma Juventus, kita berkaca dari situ. Mereka main jelek banget. Tapi kenapa? Dia pinter. Dia tunggu itu. Nah, akhirnya mereka menang 1-0. 1 gol, 1 shoot, mungkin 2 shot on goal kalau nggak salah. Tapi jadi gol yang Jadi satu. gol dan jadi 3 poin. Nah, melawan Inter, moda ini mungkin akan dilakukan Allegri. Dia tahu Inter akan keluar menyerang. Tadi yang Papi mengatakan sebagai tuan rumah, komposisi pemainnya juga sedikit mungkin lebih fit. Nah, mungkin mereka akan lebih banyak nunggu. Jadi mungkin Juventus akan menang tapi dengan ugly win dan skor tipis. Tapi kalau mereka banyak menunggu, Harpa, kita bisa melihat dan Inter 2 gol duluan, selesai. Kalau Lautaro Martinez hajar masuk kemudian Edin Dzeko, jangan sampai Inter tuh terlalu jauh meninggalkan mereka. Kalau 1-0 masih bisa dikejar atau mereka bisa menang 0-0. Tapi kalau Di udah 2 babak udah pertama. susah ya, Tapi Pak? kalau di babak pertama Inter sudah leading misalnya 2, itu selesai itu. Tapi susah, Nggak bisa. Papi, karena yang dilewati harus back terbaik di Betul. dunia. Ini dia. Ada Makanya ini Bonucci, akan seru memang. ada Bonucci, ada De Ligt kalaupun ada Chiellini juga ya. Chiellini nggak main ya. Jadi Bonucci, Chiellini, De Ligt ini kan luar biasa. Jadi kalau untuk secepat itu unggul, memang kalau mereka ketinggalan duluan ini yang bahaya. Tapi Itu gue yakin bahaya, ya. ini dia Juve kan marwah dia kan atau semangat dia kan bertahan ya. Jadi mungkin mereka akan menunggu dan akan ini serangan balik ya. Jadi
Karena mereka tahu, mereka kalau bermain terbuka, mereka mungkin kalah Bisa lawan kalah Inter main Milan. terbuka. Nah ini mungkin mereka akan coba. Melawan Roma kan begitu mereka Iya, main. persis. Melawan Chelsea juga begitu. Melawan Chelsea mereka juga sama. tertekan, kalah semua dari semua aspek. Tapi mereka bisa bisa, satu gol cukup. Ya, Nah bagi mereka satu gol itu udah cukup. Karena punya lini bertahan yang bagus. Iya. Gitu loh. Jadi peran pelatih ini nanti antara Inzaghi sama si Allegri. Dan Allegri. kita tahu Allegri lebih berpengalaman. Si Szczesny kayaknya lumayan juga ada waktu lawan Roma kan ketika Ya, digempur. save penalti save-nya juga. lumayan juga. Ya, mungkin setelah dihina sama Coach Justin dia berubah kali. Nonton dia. Berapa prediksi Papi dan juga Bang Harpa? Harpan dulu dah. Berapa ya? Saya nunggu. 2-1 lah. 2-1 untuk Juve. Juventus. Papi? Saya 2-1 buat Internazionale of Milan. Milano. Lu juga lah. Gua apa gua? Enggak. Iya ini prediksi apa berapa? 0-0 lah. Bosan banget bola. Gua dua sama. Gua coba. lu Sama lihat. dong, nggak bosen juga 2 sama. Iya, 2-1. Ya, Inter 2-1. Gampang goyang ya kita Iya, ya. Lu begitu bilang goyang dia langsung. Padahal kalau dua sama enak 4 gol. Ada 4 gol loh. Tapi gue pengen ke partner saja itu Napoli melawan dengan Roma. Napoli menjadikan di musim ini jadi momentum untuk mereka di mana Juve lagi begini, kemudian tadi disebut juga AC Milan juga lagi kayak Inter gini. juga lagi Inter juga gini, lagi. Nah, goyang gitu. ini jadi momen yang bagus gak untuk Napoli habis-habisan supaya mendapatkan Scudetto. Kansnya gimana sih? Gue pengen tahu deh. Apalagi ini lawannya Roma yang habis kalah 6-1. Harpa bagaimana? Ada 61-nya ya, harus disebut Oh iya ya. dong, kan ada baru Lu berapa hari. jangan singgung 61 dulu. Ya udah satu. Itu kan di piala yang lain, no? Karena kita bicara di Serie A. Serie A. Serie A. Tapi gini, ini berapa pertandingan, berapa giornata? 8 ya. 8, masih 8, masih jauh. Gua selalu dalam beberapa kesempatan pernah bilang, lupa gua tahun 2013 atau 14 gitu. Udah nggak usah ingat lah itu terus lah. Iya. Enggak Papi, Roma itu atau Juve menang 10 kali berturut-turut di pertandingan awal. Roma, pada akhirnya juara Juventus. Jadi memang agak terlalu dini kalau lu menilai Napoli ini bakal juara. Tapi Harpa, sama sebentar aja. Boleh. Sama seperti Milan kemarin juara paruh musim. Nah. Yang juaranya Inter Milan. sudah jawab toh, sudah. Jadi Terus. Tapi bukan berarti gue bilang, bukan berarti gue mengatakan Napoli itu nggak bisa juara. Mungkin ini satu dalam 10 tahun terakhir peluang Napoli untuk bisa juara sangat besar. Ya, pertama 8 pertandingan 24 poin. Kedua kalau lu lihat kemarin gue nonton lawan di Europa League ya. Iya, menang 3-0 ya. Nah, kalau lu lihat ketika 2-0 pun Vitesse ya, mental pemain ini masih tetap menyerang. Oke. Nah, oke. Jadi mereka punya kedalaman yang skuad yang cukup dan nggak terlalu sibuk di kompetisi yang menuntut mereka untuk bermain sangat keras. Jadi walaupun kemarin mereka main yang ngotot, tapi tidak lawannya nggak terlalu berat. Ya kalau dia main di Liga Champions, nah ini kan lawan-lawannya Inter Milan, Milan, terus apa lagi Juventus. Mereka kan di Champions benar-benar dituntut karena rewardnya gede, sehingga kadang-kadang pemain itu hektik atau fatigue atau cedera. Nah ini Napoli agak diuntungkan dalam kondisi seperti itu. Nah kalau soal juara memang masih panjang, cuma mereka punya peluang itu sangat besar. Punya kans di musim ini Punya tinggal kans lihat sama tim-tim yang lain. Papi sama pandangannya atau? Saya agak beda sedikit ya, beda. Banyak juga nggak apa-apa, Iya, Papi. Karena ini Roma, tapi dia agak kurang ini dengan Napoli. Roma sendiri. Saya nggak mau lihat pertandingan itu dia kalah 6-1 dari tim bodoh, tim benar, nggak itu. Saya lihat di sini kenapa? Dia harus menang. Kenapa harus menang? Karena kalau dia kalah untuk yang ketiga kali kalau dia kalah ya, Iya. ini akan berbahaya buat dia. Napoli akan semakin jauh untuk dikejar dan untuk bisa jadi 4 besar. Ini Roma harus- semakin iya. tipis juga. Walaupun memang masih ada 30 match atau 29 match ke depan ya. Karena harus diingat bagi Roma begini. 4 pertandingan ke depan, 3 di antaranya mereka tandang. Itu yang berat ya. Termasuk lawan Venezia, lawan Cagliari, dan lawan Genoa. Nah ada satu pertandingan big match yang berat juga, mereka akan lawan Milan. Iya. Nah ini yang membuat mereka harus menang. Kenapa? Memang Napoli kuat, Napoli tim yang bagus, tidak pernah kalah. Tetapi kalau mau lihat 4 pertandingan kan harus berhitung. Mourinho. Bukan berhitung lawan Napoli nanti ini. Dia harus berhitung ke depan. depannya. 3 pertandingan ke depan lawan tim yang di bawah itu memungkinkan dia untuk draw dan bisa kalah. Bisa aja, lawan Verona aja dia kalah. Iya. Iya kan? Itu yang menentukan bagi dia. Jadi jangan lihat lawan ini. Makanya saya bilang dia harus menang, harus 3 poin. Ini mutlak. Kalau kalah, habis. Iya. Tapi kalau lihat dari kedalaman, memang Napoli jauh di atas. Napoli di cadangan tuh masih bagus-bagus. Dries Mertens, masih Politano, bagus-bagus kalau lihat dibandingkan dengan Ya, Roma. Tapi Roma bermain di kandang, Riz. Iya. Memang kalau kita bicara Roma Napoli ini hal yang berbeda. Tadi kan kita hanya bicara Napoli untuk musim ini kan, sepanjang musim ini. Nah makanya balik lagi tadi di awal, ketika Roma kalah 6-1, gue bener jujur seneng. Karena memang kalau lu lihat line up yang diturunkan melawan Bodo, ini mungkin hanya 1 atau 2 pemain inti. 2, El Shaarawy sama Rui Patricio. Iya. Itu. Jadi artinya memang Mourinho, makanya kita jangan terlalu gampang juga ingin pelatih ya, karena Mourinho juga udah punya planning.
konsentrasinya di mana, fokus di lawan fokusnya Napoli. di Karena mana. ini adalah istilahnya kalau di Inggris sih 6 pointer ya pertandingannya. Karena dia dapat 3 poin dan menghambat lawan utamanya itu untuk di atas. Nah, malah menurut gua malah lebih seruan Napoli Roma dibanding Juve sama Inter. Dan kalau ini kan gua. di Olimpico bermain. Iya. Harga diri sekali lagi. Ini dua buat mereka. Berarti ini Roma mainnya di kandang Lazio. Tadi kan di Inter di kandang Milan. Dan saya berharap ini Roma menang. Saya berharap ya. Walaupun Ya. harus agak kuat, Enggak, sulit. kalau Agak bicara Roma sulit. Napoli tetap berharap menang. Dan Iya. Roma itu kadang-kadang gitu ketika lawannya keluar menyerang, dia kan Roma dari zaman Zidane Zeman ini mainnya menyerang kan 4-3-3. Ini sama juga nih, kadang-kadang suka naif memang. Tapi ketika berhadapan dengan Napoli yang kita prediksi akan keluar menyerang, ini akan menjadi pertandingan yang seru. Yang seru. Oke, prediksi terakhir dari masing-masing. Bang Harpa, Papi dulu sekarang gantian. Tadi Bang Harpa duluan. Prediksi Oke, Roma banyak Napoli. yang mengunggulkan Napoli, wajar. Oke, kuat ya. Napoli bagus lagi tidak terkalahkan. Tetapi kali ini saya akan coba untuk bisa mengunggulkan AS Roma. Nah, AS Sang Roma. Serigala akan menerkam mereka dengan 2-1. Saya berharap Tammy Abraham Oke. dan Brian Cristante akan mencetak gol dalam Walau pertandingan habis ini. ke bantai 6-1 tapi Kalau saya lupakan itu, lebih bagus mereka tersisi di piala itu, ya. Iya, Nggak iya, usah. iya, Mereka betul. fokus aja sekarang Iya. di Serie A. Iya. Itu jauh lebih bagus buat mereka. biar Coach Justin nggak menang. Kalau nggak timeline kita tahun depan akan sama. Lihat Coach gitu ya. Justin lagi di Amerika. Kalau gua sama berharap dan prediksi gua Roma bisa menang, tapi skornya mungkin tipis, tapi banyak gol 3-2. Oke, Pip, Kalau gue 3-2. pengen ngelihat ini Mourinho bawa Roma parkir lagi. Jadi Roma nggak kebobolan tapi selisih 1 poin doang, 1 gol doang, 1-0 buat Roma. Pasti akan lebih Tipis gitu menunggu. ya. Pasti Roma akan lebih menunggu. Tunggu nih. terus aja. Yes. Oke, kalau gitu terima kasih Jebret Tim yang sudah menyaksikan kita. Jangan lupa subscribe ya semua semua channel kita, pokoknya ikutin, follow dan juga dengerin. Ada buku bola, stand up olahraga, podcast FC di Spotify dan semua medsos kita di follow. Oke, kita cabut dulu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah. Thank you.